Halo, perkenalkan nama saya Mario Lim dengan NIM 20410200012. Saya di sini akan menjelaskan prinsip dasar, arsitektur, dan perkembangan dari microcontroller. Prinsip dasarnya yaitu, microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau Integrated Circle serta dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis. Contohnya dalam sistem kontrol mesin, pengendali jarak jauh, dan perangkat yang menggunakan sistem tertanam. Selanjutnya ada prinsip kerja microcontroller. Microcontroller dapat digunakan sebagai pengontrol atau pengendali sebuah sistem. Untuk menjalankan fungsi dari microcontroller, komponen memerlukan dukungan dari bagian lainnya yang tergabung dalam IC microcontroller. Tergantung pada fungsi dan tujuannya, setiap data atau perintah yang masuk akan diproses oleh CPU. Pengelolaan tersebut dibantu oleh bagian lainnya seperti timer, RAM, CDA, ataupun ADC. Selanjutnya ada arsitektur dari microcontroller. Microcontroller terdiri dari bagian-bagian yang saling dihubungkan melalui internal bus. Biasanya terdiri dari 3 bus, yaitu ada address bus, data bus, dan juga control bus. Untuk paham bagaimana prinsip kerja dari microcontroller sebelumnya, harus memahami bagian-bagian utama dan fungsi secara umum. Berikut ini diagram blok microcontroller secara umum. Ada 4 komponen utama dari microcontroller, yaitu proses CPU, memori, input atau output, dan pendukung. Masing-masing komponen tersebut terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi. Yang pertama ada komponen prosesor CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak dari microcontroller yang berfungsi mengordinasikan seluruh operasi komputasi, operasi aritmatika, operasi logika, dan mengendalikan kerja sistem secara keseluruhan. CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ALU, CU, dan RU. Yang pertama ada ALU, atau yang bisa disebut Arithmetic and Logic Unit. Bagian yang mengerjakan proses-proses aritmatika atau perhitungan matematis, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan proses logika, yaitu ada AND, OR, XOR, dan NOT terhadap bilangan bulat 8 maupun 16 bit, dan mempertimbangkan suatu kondisi untuk pengambilan keputusan yang dibutuhkan pada instruksi berikutnya. Lalu ada CU atau Control Unit, bagian yang mengambil, mengodekan, dan melaksanakan urutan instruksi dari sebelum program yang tersimpan di dalam memori. Selanjutnya ada RU atau Register Unit, bagian yang berfungsi untuk tempat penyimpanan variabel, bilangan bulat 8 atau 16 bit. Register jumlahnya banyak, masing-masing berfungsi untuk umum dan khusus. Register umum digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan untuk proses penghitungan dan operasi microcontroller. Register umum dibutuhkan mengingat pada saat bersamaan microcontroller hanya mampu melakukan operasi aritmatika atau logika hanya pada 1 atau 2 operasi saja. Sehingga untuk operasi-operasi yang melibatkan banyak variabel harus dimanipulasi dengan menggunakan variabel-variabel register umum. Sedangkan register khusus dibutuhkan untuk fungsi-fungsi khusus, yaitu timer, accumulator, dan proses counter. Yang pertama ada timer, adalah register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data penghitungan pulsa. Yang kedua ada accumulator, adalah register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data operasi umum proses aritmatika logika. Yang ketiga ada program counter, adalah register khusus yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data
pencacahan atau penghitungan eksekusi program microcontroller. Selanjutnya ada pengembangan microcontroller. Teknologi microcontroller berkembang sangat pesat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Dari mulai microcontroller yang sederhana sampai dengan yang kompleks, sehingga dalam suatu chip IC terdapat rangkaian ACD dan DAC dengan teknologi yang berkembang menggunakan CISC atau RISC, seperti pada arsitektur AVR atau Alf and Vanguard RISC. Di bawah ada dua gambar microcontroller dengan fasilitas yang berbeda. Di sebelah kiri ada microcontroller dengan fasilitas ADC, dan di sebelah kanan ada microcontroller dengan fasilitas ADC dan DAC. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan tentang microcontroller. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf dan terima kasih.